Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga tetap menjaga kesehatan di rumah. Kembali pagi hari ini menyajikan materi dalam bentuk video. Ya. Sebelum kita belajar budi pekerti dan ajaran Buddha, mari bersama-sama kita memanjatkan nama Karapata dan Wandana. Semua tangannya beranjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya. Materi pelajaran 3 kita sudah selesai ya. Nah, sekarang lanjut ke pelajaran 4. Ya, karena waktu pembelajaran PJJ itu tidak selama kita belajar reguler masuk seperti di dalam kelas. Sebelum ke materi, saya menginformasikan kembali supaya tidak lupa ya. Untuk ulangan harian 3, pelajaran 3 yaitu tanggal 27 ya, Selasa 27 Oktober. Diingat-ingat ya. Selasa 27 Oktober materi 8 kondisi duniawi ya. 8 kondisi duniawi, ada 8 yang saling berpasangan ya. Perolehan berpasangan dengan kehilangan, terkenal dengan terhina atau tidak terkenal, dipuji berpasangan dengan dicela, bahagia dengan menderita. 8 kondisi duniawi ini sering disebut dengan sebagai angin. Kenapa sebagai angin? Ya, karena angin datang dari segala penjuru dan tidak bisa diterka besar kecilnya, kadang sepoi-sepoi, kadang angin kencang, ketopan, angin puting beliung. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kita menghadapi kondisi duniawi ini dengan hati yang tenang. Ya. Kuncinya kita harus memiliki hati yang tenang. Nah, kalian belajari itu ya. Kurang lebihnya seperti itu kisi-kisinya. Bila hal buruk terjadi, apa yang akan kita lakukan? Bila hal baik yang terjadi, apa yang kita lakukan? Ya. Bagaimana supaya tetap mempertahankan kebahagiaan yang kita peroleh? Nah, tentunya tak lain adalah tetap melakukan banyak kebaikan. Ya, kalian pelajari itu ketika nanti akan ulangan, dibaca lagi atau disimak video yang berikan sebelumnya ya. Kalian baca lagi. Oke, sekarang materi baru yaitu 3 ciri kehidupan. 3 ciri kehidupan. Kehidupan ini tuh ada 3 cirinya ya. Nampak? Silakan dibuka halaman 47. Itu ada gambar bunga pohon yang bunga cantik, layu, bahkan sampai nggak ada ya bunga. Tujuan kita belajar 3 ciri kehidupan adalah kita mengerti
mengerti tentang 3 ciri kehidupan, mengerti makna selalu berubah, mengerti makna tidak memuaskan, mengerti makna tanpa diri, dan mampu menjelaskan manfaat mempelajari 3 ciri kehidupan. Nah, itu tujuannya kita. Silakan dibuka halaman 48. Dalam kehidupan ini kita mengalami lahir, beranjak besar, remaja, dewasa, ya, berkeluarga, kembali kita menua, ya, tubuh kita keriput. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Tidak lain adalah 3 ciri kehidupan ini bekerja, ya. 3 ciri kehidupan, ya, yaitu anicca atau selalu berubah, ketidakkekalan, ya, anicca. Kemudian tidak memuaskan, ya, tidak memuaskan atau yang disebut dengan dukkha, ya, double KH, dukkha. Di sini duka sering diterjemahkan arti sempit, yaitu hanya menderita. Padahal duka jauh lebih luas daripada hanya menderita. Kemudian yang ketiga adalah tanpa diri atau anatta, tanpa inti. Nah, baik, saya jelaskan satu-satu ya. Dalam pertemuan ini mungkin kita hanya membahas yaitu anicca atau selalu berubah. Perhatikan gambar halaman 48. Situ tadi saya sudah menyinggung, yaitu kita lahir, baby, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian menjadi tua. Itu adalah suatu siklus kehidupan. Nah, sekarang seperti saat ini sudah di posisi dewasa, ya, di posisi dewasa. Sebentar lagi akan lebih menua lagi, menjadi kakek-kakek bungkuk. Akhirnya menjadi mendiang atau almarhum. Nah, Buddha mengajarkan tentang 3 ciri kehidupan ini supaya dalam menjalani kehidupan kita itu tidak menderita. Kita memahami, menyadari semua orang akan mengalaminya. Ya. Oke, simak ya, saya baca ya. Buddha mengajarkan kita tentang ciri kehidupan. Untuk apa? Nah, salah satunya tadi, supaya kita tidak gampang menderita. Dengan mengerti sifat kehidupan, kita akan menjadi lebih paham. Ya, tidak menderita, kita lebih paham. Mengapa kita bersedih? Setelah kita paham, kita akan tahu bagaimana cara mengatasinya, supaya kita hidup bahagia. Jika kita tidak paham tentang ciri kehidupan, kita akan terus menderita tanpa tahu cara menghadapinya. Kalau kita tidak memahami 3 ciri itu tadi, berubah, ya, tidak memuaskan, ya, tanpa diri atau tanpa inti, maka kita ketika menghadapi masalah, berbagai banyak masalah, kita akan cenderung pesimis, mudah putus asa. Nah, oleh karena itu kita harus memahami 3 ciri kehidupan ini. 3 ciri kehidupan ini sering disebut dengan 3 corak kehidupan, anicca, dukkha, anatta. Ya. Nah, sama seperti saat kita sakit, jika kita paham apa penyakitnya, maka kita bisa makan obat sesuai penyakit kita itu. Sehingga kita pun bisa sembuh. Jika tidak paham, maka kita bisa saja makan obat yang salah. Jadi digambarkan itu kalau kita tidak memahami 3 ciri kehidupan, seperti kita sakit tapi tidak mengerti penyakitnya apa, sehingga kita minum obat pun obatnya yang salah. Ya.
Obat luar untuk obat dalam misalnya berbahaya, menjadi racun. Demikian juga obat dalam untuk luar tidak akan bermanfaat. Jika kita tidak paham, maka kita bisa saja tambah menderita, ya. Buddha tahu kita hidup di dunia pasti mengalami derita. Kita pasti bisa mengalami kesedihan. Semua orang akan mengalami kesedihan. Tetapi kesedihan satu sama lainnya berbeda. Sama-sama mungkin bagi si A dapat nilai 3, si C dapat nilai 3, si D dapat nilai 3. Si A nangis, teriak-teriak. Si B tersenyum. Si D tambah semangat untuk belajar. Nah, jadi kondisi batinnya berbeda. Nah, ada 3 ciri kehidupan yang diajarkan Buddha. Nah, yang tadi saya sebutkan, ya. Selalu berubah, tidak memuaskan, tanpa diri. Itu anicca, dukkha, anatta. Ya. Itu ada lagunya. Anicca, dukkha, anatta. Ya, kita bahas yang pertama adalah selalu berubah atau yang disebut dengan anicca. Anicca. Kalian bisa mencatat ya istilah-istilah yang di buku tidak ada. Anicca. Selalu berubah. Apa sih di dunia ini yang tidak bisa berubah? Semuanya berubah. Baju ini tadinya baru, berupa kain. Dari sebelum kain adalah benang. Dari sebelum benang adalah bisa busa, kapuk, ya, atau kapas. Dia berubah jadi kain. Dari kain berubah menjadi lapuk, sobek. Nah, semua benda, baik benda mati atau benda hidup, ya, seperti manusia, hewan termasuk benda hidup, ya, makhluk hidup, itu mengalami perubahan. Seperti tadi masih baby, merangkak, berjalan, itu sudah berubah. Masih baby, kulitnya halus, imut-imut, sehingga ketika cabi pipinya ditarik-tarik sama mamanya. Aduh dudu, cantik babyku. Aduh gantengnya anak mami. Aduh cantiknya anak mami. Ketika dewasa, betapa tampan dan cantiknya kita. Ketika menjadi tua, menurun menjadi seorang nenek-nenek, tubuh kita keriput, kecantikan itu memudar, ya kan? Nah, oleh karena itu, selagi masih muda kita jaga kesehatan kita supaya kita bisa menggunakan jasmani ini untuk hal-hal yang berguna, ya. Dalam bahasa Pali selalu berubah disebut dengan anicca. Itu tadi ada, ya. Dalam kehidupan ini tidak ada yang tetap, semuanya berubah. Cobalah lihat di sekitar kalian, ya, sekitar kita. Apa ini kertas juga berubah. Buku, pulpen juga berubah. Bahkan bangunan gedung yang kokoh, berbeton, bertulang besi, bisa roboh dan hancur. Begitu pula dengan tubuh manusia, tubuh hewan, semuanya akan demikian, ya, bisa berubah. Nah, tubuh kita selalu berubah, rambut dan kuku kita memanjang, kadang kita sehat, kadang kita sakit. Sakit kita bisa hilang dan kita bisa sehat kembali, namun sakit juga kadang datang kembali. Perasaan kita juga berubah, ada kalanya kita senang, sedih, bahagia, iri hati, cemburu, sombong. Ya, berubah-berubah kan perasaan kita. Sedih, tertawa, senyum. Nah,
Ada kalanya kita sedih, tiba-tiba kita bahagia, tersenyum. Ada kalanya kita tersenyum, tiba-tiba menjadi sedih. Gembira, sedih lagi, gembira lagi, sedih lagi. Perubahan adalah sesuatu yang wajar. Yang wajar. Wajar artinya normal. Perubahan itu semuanya akan berubah. Ya. Tadinya kita bukan siapa-siapa, kita menjadi siapa, kita yang menentukan. Tadinya saya bukan dokter, tadinya saya bukan guru. Dengan bersekolah saya bisa menjadi dokter, saya bisa menjadi guru, bisa menjadi seorang pengusaha. Nah, berubah, kita yang akan menentukan arah perubahan itu. Barang-barang yang kita miliki juga berubah. Baju, mainan, buku, semuanya berubah. Tidak ada yang tidak bisa berubah. Jadi kalau punya mainan rusak, kita boleh sedih tetapi jangan menderita. Artinya apa? Kita sedih tidak lama-lama. Kita sedih tidak ngamuk-ngamuk meminta mainan yang lagi sama mama. Ya, mainannya sudah rusak, ya udah. Yang penting rusaknya karena rusak normal. Bukan rusak karena kamu banting. Sama-sama sih berubah, cuman kalau dibanting kan rubahnya lebih cepat. Kalau rusak normal kan termakan usia. Misalnya kita punya mainan Bistayo, ya sudah 2 tahun warnanya sudah jelek. Nah, itu karena normal. Tapi kalau baru beli kita banting langsung rusak. Nah, itu artinya nggak normal perubahannya. Orang-orang juga berubah. Ibu kita bisa saja bertambah sibuk. Ketika kita masih baby, sama kita tiap hari menggendong kita. Ketika kita sudah besar, ibu kita sudah mulai bertambah sibuk. Kita tidak lagi setiap hari bersama dengan ibu kita, dengan mami kita. Waktu baby kita dimandiin, waktu kecil dimandiin, ketika dewasa mama kita sudah tidak memandikan kita lagi. Mandi sendiri. Nah, itu adalah suatu perubahan. Kita bertambah usia, ya, remaja, dewasa, kakek-kakek bertambah tua, tidak bisa main lagi. Ayo kita main. Aduh cucu, lututku sudah sakit cucu, main sendiri ya sama adik kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian jangan heran ketika opa, ya, oma kalian jalannya pelan, jangan diejek. Memang seperti itulah kondisinya, sudah tua. Ya. Ayo cepet oma jalannya. Ya namanya sudah oma, sudah tua, jalannya ya pelan. Ya, kita menghormati orang tua. Demikian juga nanti ketika mama kita, papa kita sudah tua, jalannya sudah mulai repot. Gantian kita yang akan merawat mereka. Ya. Nah, perubahan akan terjadi pada benda hidup atau benda mati. Semua yang ada di alam semesta ini bisa berubah. Ya. Termasuk suatu kondisi keadaan. Cuaca berubah, panas menjadi dingin, mendung, hujan, petir, semuanya berubah. Tadinya kering, kena hujan basah, hujan terus jadi banjir. Perubahan adalah yang wajar, karena semua akan berubah. Perubahan itu ada 2 sisi. Perubahan membuat kita bahagia, perubahan yang membuat kita menderita. Perubahan yang membuat kita menderita, misalkan mainan kita rusak. Perubahan yang membuat kita bahagia, misalkan kita tadi dapat 60 jadi 90. Itu perubahan yang bahagia. Ya. Mainan kita rusak, wajar. Karena memang semuanya akan rusak. Semua barang akan rusak. Yang terpenting kita sudah pernah memainkan mainannya kalau mainannya itu rusak, ya.
Tugas kita hanya bisa menjaga dan merawatnya. Untuk membuatnya jadi tetap seperti semula tidak bisa. Semuanya akan berubah. Sehingga ketika berubah rusak, kita tidak perlu terlalu bersedih yang berlebihan. Histeris ya. Nah, itu histeris ya. Jika perubahannya menyenangkan datang menghampiri kita, kita juga perlu menyikapinya dengan baik. Ya, karena perubahannya menyenangkan juga nanti bisa berubah menjadi menyedihkan. Jadi kita harus memahaminya bahwa itu semua bisa berubah. Jadi ketika berubah, kita bisa mengondisikan hati kita tidak menderita. Oh ya, wajar berubah. Ya, kita bisa memahaminya. Jangan berbahagia berlebihan yang menjadikan diri kita menjadi sombong. Ya, yang wajar saja, yang biasa saja. Sombong. Dapat nilai 90 sama yang dapat 30 bilang, "Masa begitu aja kamu kemarin dapat 100, sekarang masa kamu dapat 30 sih? Masa kayak gitu aja nggak bisa? Ini loh aku yang kemarin dapat nilai jelek aja sekarang aku nilai 90." Nah, itu namanya sudah mulai menyombongkan diri. Orang yang bisa menerima perubahan akan lebih bahagia karena saat hal baik datang, ia akan bahagia. Dan jika hal buruk datang, ia juga tetap bahagia. Ya. Nah, ini dikisahkan oleh seorang murid Buddha ya, yang sudah memahami bahwa dunia selalu berubah sehingga ia tidak pernah bersedih lagi. Ya, awalnya murid Buddha ini sebelum belajar Dharma, bertemu Buddha, dia bahagia, kemudian berbalik menjadi menderita sekali, sehingga hampir menjadi gila atau frustasi. Ya, ketika bertemu Buddha, belajar Dharma, akhirnya menyadari semuanya berubah. Yaitu kisah Gotami. Oke, saya bacakan ya, halaman 50, simak. Halaman 50 disimak. Hiduplah seorang wanita bernama Kisah Gotami yang memiliki seorang anak. Pada suatu hari, anak Kisah Gotami sakit dan meninggal. Kisah Gotami tidak menerima kenyataan bahwa anaknya sudah meninggal. Ia meyakinkan dirinya bahwa anaknya cuma sakit dan akan sembuh jika ia bisa mencari obat yang tepat untuknya. Sambil menggendong jasad anaknya, ia berkeliling dari rumah ke rumah meminta obat bagi putra kecilnya. Di setiap rumah ia memohon, "Tolong berikan obat bagi putraku. Tolong berikan obat bagi putraku." Banyak orang yang mentertawakan dan mencemooh dirinya. Mencemooh itu mengejek ya. Akhirnya ia bertemu seorang laki-laki baik hati yang menasihatinya. "Buddha tabib terbaik. Pasti mengetahui obat yang tepat. Ia sedang tinggal di wihara Jetavana. Pergilah dan tanyakanlah kepadanya." Jadi bertemu orang baik, dinasihatinya supaya bertemu dengan Buddha untuk menanyakan obatnya. Di halaman 51 ada gambarnya ya. Itu kisah Gotami yang bertemu dengan Buddha. Buddha melihat bahwa Kisah Gotami sedang terganggu batinnya dan menasihatinya dengan bijaksana. Buddha berkata, "Baiklah, mintalah sedikit biji lada dari rumah manapun yang belum pernah ada anggota keluarganya yang meninggal. Setelah ketemu, bawalah biji lada itu kepada saya." Buddha seperti itu. Dengan bahasa kita, "Kisah Gotami, baiklah, saya akan mengobati anak kamu apabila kamu mampu mencarikan biji lada kepada anggota keluarga yang belum pernah ada kejadian meninggal, saudaranya atau siapa yang meninggal." Oke. Kisah Gotami menuruti kata-kata Buddha dan pergi ke kota. Di rumah pertama ia bertanya, "Apakah Anda punya biji lada?" Tentu jawab pemilik rumah itu, jawabnya ada ya.
Lalu ia memohon, "Maukah Anda memberikan saya sedikit biji lada untuk obat bagi putra saya?" Nah, tentu dijawab pemilik rumah, "Saya ada." Kemudian Kisah Gotami bertanya lagi, "Namun Tuan, pernahkah ada orang yang meninggal di keluarga ini?" Tentu saja pernah, ya. "Siapa yang bisa ingat jumlah orang yang telah meninggal di keluarga ini?" Jawab bapak itu. Kemudian Kisah Gotami mohon maaf. "Iya, mohon maaf, kalau begitu saya tidak jadi meminta biji ladanya." Ketika mengetahui ada jawaban keluarga yang pernah meninggal, dia tidak jadi mencari biji ladanya. Kemudian pergi lagi ke rumah yang kedua, ke rumah ketiga, dan seterusnya. Sampai ia lelah, sampai dia kehabisan tenaga, ya, sampai dia hampir tidak kuat berjalan lagi. Jawabannya sama, punya biji lada. Tetapi ketika ditanyakan punya anggota keluarga yang telah meninggal, tidak ada pasti, ya. Di rumah yang satu ada orang yang baru saja meninggal. Di rumah yang lain ada orang yang meninggal 1 atau 2 tahun yang lalu. Di rumah yang satunya lagi ayahnya yang meninggal, ibunya yang meninggal, anaknya yang meninggal, ya, dan seterusnya. Sehingga menjelang senja, Kisah Gotami sadar bahwa kematian terjadi pada semua orang. Nah, setelah mencari biji lada pada anggota keluarga yang tidak pernah meninggal, tidak menemukan, akhirnya sadar bahwa kematian orang akan mengalami. Termasuk Kisah Gotami sendiri juga akan mengalaminya. Nah, Kisah Gotami mengantarkan jasad anaknya ke tempat pembuangan jenazah. Jadi zaman dulu itu ada tempat khusus, ya. Jenazah itu tidak semuanya dikebumikan atau dikubur. Ada yang kremasi atau dibakar, ada yang ditempatkan di tempat jenazah di pinggir sungai, ya, di India. Kemudian setelah mengantarkan tempat anaknya di tempat pembuangan jenazah, Kisah Gotami menghadap kepada Buddha. Kemudian Buddha bertanya, "Apakah engkau memperoleh biji lada itu?" Kisah Gotami menjawab, "Saya tidak membutuhkan lagi biji lada itu, Bante. Saya sekarang sudah sadar bahwa kematian adalah hal yang wajar bagi siapa saja." Kemudian Kisah Gotami menjadi murid Buddha, menjadi seorang bhikkhuni atau bhiksuni. Bhikkhuni itu Bante wanita, ya, bhiksuni. Kalau laki-laki namanya bhikkhu, kalau perempuan namanya bhikkhuni atau bhiksuni. Menjadi murid Buddha, menjadi bhiksuni yang tekun belajar dan berlatih hingga akhirnya mencapai kesucian. Belajar jamak, dia tidak sedih lagi, tidak menderita lagi, dan akhirnya mencapai kesucian batin, hatinya suci, bahagia terus, ya, dan berbahagia terus. Dalam Dhammapada 277-2-279, Buddha mengatakan, semua hal yang tersusun tidaklah tetap, semua hal yang tersusun tidaklah memuaskan, semua hal adalah tanpa diri. Semua hal ada tanpa diri. Tersusun apa sih? Tersusun, terbentuk rangkaian-rangkaian. Misalnya seperti pulpen ini. Pulpen ini nih rangkaian-rangkaian loh. Ada tutupnya. Ada. Nah, dan tutup lagi juga belakang. Ada tintanya. Nah. Ya, tutupnya juga ada lagi tutupnya di sini, ya. Kalau sudah dibagi-bagi kayak gini, pulpennya yang mana coba? Pulpennya yang mana?
Nah, jadi pulpen itu adalah gabungan dari tinta dari tempat ini baru disebut dengan pulpen, gabungan-gabungan. Seperti kita manusia ini juga tersusun ya dari catur mahabuta, 4 penyusun ya jasmaninya. Apa penyusun kita? Api, ada panas di tubuh kita. Air, kita minum perlu air. Darah kita air, cair ya. Daging kita jadi tanah ya. Membusuk jadi tanah ya. Nah, kalau kita pisah-pisahkan telinga sendiri, hidung sendiri, leher sendiri, badan sendiri, mana Mr. Suroto? Mana Sir Surotonya? Ini telinga, ini rambut. Ketika rambutnya terpisah dari Sir, ini rambut siapa? Nah, jadi Sir secara utuh ini ada gabungan-gabungan. Ada jari, jari, gabung-gabungan ya. Itu namanya tersusun, tidak tetap, berubah. Kenapa tidak tetap? Ya, dulu waktu baby Sir mungkin putih ya, sekarang hitam. Berubah nggak? Berubah. Dulu lengan Sir kecil, sekarang besar. Nah, jadi tersusun, tidak tetap, tidak memuaskan. Iya, tidak memuaskan. Disisir begini, ntar kapan-kapan berubah. Sisir ke atas, ke samping. Potong rambut dulu pernah panjang, pernah gundul, nggak ada rambutnya. Jadi tidak ada yang memuaskan, berbeda-beda ya. Kita semua berubah. Ayah dan ibu pun berubah. Nah, coba kalian di rumah ya, yang punya koleksinya, dijajar-jajar fotonya. Foto ayah atau ibu, mami, papi ya. Masih bayi, masih seumur kalian, menikah ya. Nah, terakhir saat ini bersama kalian jejer, bandingkan foto ya. Sama nggak? Ada perubahan nggak ya? Nah, di situ kan di bukunya ditempelkan ya. Saya tidak ditempelkan, cukup kalian dijajarkan saja, terus difoto, kirim ke Sir ya. Karena mungkin itu foto koleksi, nanti kalau ditempel dilepas kan rusak, sayang. Jadi hanya disusun aja, nanti dimasukkan ke dokumennya lagi. Cukup difoto aja, kirim ke Sir ya. Sebagai nilai project ya. Nilai project memahami perubahan. Jadi waktu masih baby kalau ada ya dijejer, seumur kalian menikah, lebih dari ini juga nggak apa-apa. Ini posisi waktu mami SMA, SMP kalau ada. Nah, ya, tugas. Oke. Yang kalian perlu pahami adalah ayah dan ibu akan semakin tua, itu adalah wajar ya. Nanti ketika kalian dewasa, mamahnya, ayahnya sudah tidak bisa mencari uang, kalian yang dewasa, nanti kalian dewasa bisa cari uang. Ketika kalian sukses, jangan lupa pada orang tua. Apa? Balas budi, balas jasa. Balas jasa, balas budi kepada orang tua itu sebagai ajaran Buddha adalah suatu kewajiban. Kewajiban anak kepada orang tua. Karena digambarkan oleh Buddha, walaupun kita memberikan emas segunung, kita menggendong orang tua kita berkilo-kilo, bermil-mil, ya, tidaklah cukup kita untuk membayar budi orang tua. Jadi jangan biarkan orang tua kita nanti menderita. Misalnya gini, nelpon karena kalian sudah menikah, berpisah dengan orang tua,
Nak, mama gak pusing nih. Oh iya ma, nanti saya datang ma, ngantar mama ke rumah sakit ya, periksa ya. Ada perhatian kepada orang tua. Ya jangan biarkan, mama pusing aja begitu, tinggal berobat sih ma. Iya, walaupun mama bisa pergi berobat sendiri, tapi namanya orang tua itu memerlukan perhatian anaknya. Memerlukan perhatian anaknya. Orang tua tidak memerlukan yang lebih sebenarnya, tapi perhatian. Karena apa? Banyak orang tua yang terlantar tidak diperhatikan oleh anak-anaknya. Ya. Masuk ke dalam panti jompo, tidak pernah melihat anaknya datang menjenguk. Nah, jadi diusahakan ya, kalau nanti papa mama kalian sudah tua, kalian sudah dewasa, punya suami, punya istri, biarkan orang tua kita bersama kita. Jangan dititipkan di tempat panti jompo. Kita rawat sendiri orang tua kita. Selayaknya kita dulu pernah dirawat oleh orang tua kita, digendong, dimandikan. Sejelek apapun orang tua kita adalah orang tua kita. Ya. Jadi kita wajib sebagai siswa Buddha menyayangi, menghormati kedua orang tua. Ya, bukan hanya memberikan materi, tapi bentuk perhatian. Bahkan agama Buddha mengajarkan lebih. Bukan hanya selama masih hidup, tetapi ketika sudah meninggal, kita juga selalu mengenangnya, mendoakannya, melimpahkan jasa atas nama kedua orang tua kita. Ya. Nah, jadi ajaran Buddha itu sangat jauh, bukan hanya selagi masih hidup, ketika sudah tiada pun kita masih mendoakan, mengingat orang tua. Ya. Nah. Oke ya. Keterbatasan waktu tidak kekal atau selalu berubah. Kita akhiri ya. Nah, untuk latihan meditasinya kalian bisa latih sendiri di rumah. Pagi atau sore ya, tarik napas panjang, hembuskan perlahan. Halaman 53 itu ada contohnya. Aku memahami segala sesuatunya berubah. Tubuhku berubah. Apa yang kumiliki berubah. Sekitarku juga akan berubah. Ini sebuah perenungan, meditasi perenungan. Ya. Oke. Jadi saya hanya memberikan tugas perubahan orang tua kita. Ada foto papanya, mamanya. Mungkin atasnya papa, bawahnya mama, diurutkan fotonya, terus di foto. Ya. Kalau sekarang kan zaman canggih nih, pakai foto aja, cekrek. Nah, nanti sudah dicekrek, di foto, kirim ke WA Share. Ya, gampang tugasnya, tidak perlu ditempel-tempel ya. Kalau dibuka suruh tempel, nanti kasihan fotonya sebagai foto kenang-kenangan, sebagai foto koleksi keluarga, nanti rusak. Nah, kan cukup di foto-foto aja ya, dijajah-jajah terus di foto. Melihat tugas ya, nilai project. Oke, saya akhiri. Mari bersama-sama ya, kita tutup. Teringatkan lagi tanggal 27 Selasa 27 Oktober PH3, pelajari pelajaran 3 ya, 8 kondisi dunia. Oke ya, kalau ada yang mau bertanya di WA ya, atau berkomentar di videonya yang baik ya. Mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini. Semuanya Anjali.
Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwadhemi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami yen sao san chang chu fa na yuan de zi hui chen ming liao 不言觉掌西小主是掌心菩萨道 Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.